Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi, sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang Tether atau token USDT. Karena banyak banget di antara kalian yang tanya, Bang, bahas dong kasus Tether sekarang ini. Nah, oke, kita akan bahas ya. Jadi, sebelum kita masuk ke kasusnya, ada satu hal yang harus kalian pahami tentang Tether ini ya. Jadi Tether merupakan stable coin. Maknanya stable coin merupakan koin yang harganya itu menyesuaikan dengan harga real money atau uang aslinya. Seperti contoh stable coin USD itu maka harganya 1:1 dengan dolar. Kalau stablecoin rupiah itu harganya 1:1 dengan rupiah. Jadi semisal Tether ini harganya 1 USDT gitu ya, maka sama dengan 1 dolar. Gitu ya, paham ya? Jadi stablecoin itu harganya setara dengan real money atau uang beneran. Nah, ketika kita cek di Binance, di sini kita menggunakan Binance ya karena stablecoinnya banyak. Kita akan melihat di bagian ini ya, Fiat Markets. Ini merupakan stablecoin yang ada USDT, BUSD, AUD, dan lain sebagainya. Ini merupakan stablecoin. Nah, di antara sekian banyak stablecoin yang paling terkenal itu ada 3. Yang pertama adalah USDT atau Tether. Kedua adalah BUSD. Ini stablecoin yang dikeluarkan resmi oleh Binance. Kemudian yang ketiga adalah USDC. Ini merupakan stablecoin yang dikeluarkan oleh Coinbase ya. Coinbase kerjasama dengan Circle. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan ya. Apa sih kasus yang sedang dialami oleh Tether ini? Jadi gini ya. Bayangkan ketika kalian membeli sebuah koin atau token, ternyata koin itu bermasalah. Koin itu tidak transparan, koin itu scam. Menurut kalian gimana? Bahaya banget kan? Bisa aja aset kripto kalian itu hilang. Kalau aset kripto kalian hilang, uang kalian hilang. Nah, itu gambaran sederhana kasus yang sedang menerpa si Tether ini. Sebenarnya kalau kita telusuri kasus dari Tether ini sudah bermulai dari tahun 2018 ya. Saya baca informasi dari banyak media, kasusnya dari tahun 2018. Kalau kalian tahu, si Tether ini sebenarnya memiliki CEO yang sama dengan salah satu crypto exchange terkenal di dunia namanya Bitfinex. Nah, masalahnya apa? Banyak sekali dugaan yang muncul bahwa Tether itu merupakan perusahaan yang bisa memanipulasi harga Bitcoin. Sistemnya gimana kok bisa memanipulasi? Jadi ketika Bitcoin itu naik, posisinya adalah ketika Tether melakukan percetakan token mereka. Jadi setelah diteliti, setiap si Tether ini melakukan percetakan token, itu harga Bitcoin itu akan naik. Nah, ketika harga Bitcoin ini sedang naik, di situ para orang-orang yang bekerja sama dengan si Tether ini, salah satunya adalah crypto exchange, itu take profit. Sehingga ketika take profit besar-besaran, harganya akan terjadi dump. Paham ya sini ya? Jadi si Tether ini cetak Tether yang banyak, kemudian harga Bitcoin naik. Ketika harga Bitcoin naik, orang-orang yang bekerja sama dengan si Tether ini akan take profit sehingga mengakibatkan volume kripto ini akan dump. Paham sini ya? Kembali lagi ke pembahasan.
Nah, tidak hanya itu, yang menjadi problem si Tether ini adalah ketika kita cek di websitenya, dia itu tidak memiliki backup yang jelas. Sekali lagi, yang namanya stablecoin itu memiliki nilai yang setara dengan real money. Yang kita bahas di sini adalah stablecoin Tether, maka real money-nya adalah USD atau dolar. Seharusnya Tether ini ketika melakukan backup, yang di backup itu apa? Ya dolar, karena dia itu stablecoin-nya dolar. Tapi ketika kita masuk ke websitenya, di sini ada keterangan bahwa every Tether token is always 100% backed by our reserve ya. Jadi dia itu tidak menjelaskan bahwa yang membackup Tether adalah dolar. Nggak dijelaskan sama sekali. Nah, ini kita coba telusuri. Saya dapat dari situs ini ya, forecast.news ini ya. Sebelum tahun 2019, Tether menyatakan bahwa stablecoin USDT-nya didukung 1:1 oleh dolar. Jadi, sebelum tahun 2019, mereka mengklaim bahwa mereka itu setara dengan dolar karena memang itu prinsipnya stablecoin, bro. Tetapi perusahaan mundur dari klaim tersebut pada bulan April tahun itu dalam pernyataan tertulis di pengadilan New York, mengklarifikasi bahwa cadangannya hanya 74%. Ya, ini mulai masuk ke problem. Seharusnya kan jika perbandingannya 1:1, jika ada 1 juta Tether, maka terdapat 1 juta dolar. Nah, ini cadangannya yang dimaksud di sini, our reserve ini cuma 74%, artinya tidak 1:1. Kita perjelas lagi di sini. Tether kini telah mengungkapkan rincian cadangan yang lebih rinci, mengklarifikasi bahwa 76% dari cadangannya adalah kas dan setara kas. Sekitar 65% dari kas dan setara kas terdiri dari surat berharga atau pinjaman tanpa jaminan jangka pendek. Ternyata ini dalam bentuk jaminan, bro. Jaminan pinjaman, bukan dalam bentuk cash di situ ya. Bukan ada berangkas dari Tether. Di situ mereka melakukan backup atas transaksi Tether. Nggak seperti itu ternyata. Kurang dari 4% dari 76% adalah uang tunai. Parah banget ya. Sekitar 22% dari total cadangan Tether terdiri dari pinjaman yang dijamin, obligasi, dan dana logam mulia. Kurang dari 2% adalah investasi lain. Jadi, backingan kita ketika menggunakan Tether ini digunakan untuk berbagai macam aktivitas, bro. Bukan hanya sekedar disimpan di berangkas mereka. Paham ya? Jadi di sini bukan 1:1. Itu yang menjadi problem si Tether ini. Yang pertama dari segi backingannya yang nggak jelas. Ternyata itu disalahgunakan oleh pihak Tether berdasarkan informasi yang saya terima. Kalau kalian dapat informasi yang lebih akurat, tulis saja di komentar ya. Karena ini sekali lagi semua informasi yang saya dapatkan ini berdasarkan data yang saya dapat. Oke? Kemudian problem yang kedua adalah Tether ini tidak terregulasi berdasarkan informasi yang saya terima sekali lagi ya. Cuma kalau kita cek di websitenya, ini ada tulisannya gini, Standard and Regulation ya. Jadi mereka itu sudah mengklaim bahwa mereka itu sudah terregulasi. Cuma ini nggak jelas terregulasinya oleh siapa. Nggak jelas, bro. Kayak ibaratnya gini loh. Ada anak sekolah dia bilang gua dapat ranking 1 di sekolah. Buktinya apa? Nggak ada rapotnya, nggak ada nilai ujiannya gitu loh. Mereka bilang regulation, but nggak ada yang menjelaskan bahwa ini diregulasi oleh siapa. Bahkan ketika saya cek di Google itu ada tulisan kayak gini loh. Controversial cryptocurrency. Jadi ini merupakan kripto yang kontroversial karena yaitu nggak teregulasi. Dan juga dari segi backupnya nggak jelas. Itu masalah dari Tether. Nah, ketika aja ya, kita bayangin aja ketika ada problem yang besar di Tether, efeknya apa sih? Bayangin aja, bro. Tether merupakan stablecoin yang paling populer di dunia ini. Ketika stablecoinnya yang error, ketika stablecoinnya yang itu scam dalam tanda kutip, bukan scam pemalsuan ya, tapi scam karena di sini dari segi backupnya itu tidak sesuai dengan backup yang real 1:1 dengan dolar. Itu jika ada cash out massal, maka si Tether ini nggak bisa memberikan dana. Jadi kalau orang
orang-orang pada narik tether mereka, entah digunakan untuk membeli koin, entah itu di withdraw dari exchange atau alasan yang lain, dan ternyata supply yang tersedia di tether tidak mencukupi, itu bisa collapse nih tether ya. Kalian efek dari collapse ini apa? Mungkin sebagian orang tidak akan bisa menarik dananya. Sebagian orang tidak bisa menggunakan tethernya. Seperti itu. Nah, itu merupakan problem yang luar biasa. Maka dari itu banyak orang yang menganggap jika tether ini masalahnya sudah benar-benar sudah jelas ini bermasalah, itu akan berdampak pada kehancuran cryptocurrency ya, itu ya. Karena sekali lagi stablecoin dengan pair terbanyak itu ada di Tether. Kalian coba bayangin ya. Sini saya coba buka di bagian fiat ya. Saya tulis aja yuk SDT sini ya. Misal di sini saya tulis all ini ya. Nah, yang paling banyak muncul pasti USDT, bro. USDT, BUSD, USDT, BUSD. Jadi pasti banyak yang USDT karena apa? Pairnya banyak. Pair itu artinya pasangan koin. Sedangkan kalau kita menggunakan stablecoin yang lain itu relatif lebih sedikit daripada USDT. Kalau kita cek di exchange yang lain pun kebanyakan stablecoinnya ya ini USDT. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Bang, gimana solusinya jika si Tether ini benar-benar sekarang dalam kasus berat? Oke ya. Nah, di sini saya punya sebuah solusi. Kalau kalian ingin ikuti ya silahkan, kalau nggak ikuti ya juga silahkan ya. Jika kalian tidak menggunakan USDT di jangka waktu yang dekat, itu saran saya kalian harus mengalihkan ke stablecoin yang lain. Oke ya. Jadi kalau kalian tidak menggunakan USDT itu sebagai trading dalam waktu dekat, misal kalian nggak ada rencana dalam satu hari ini mau beli koin apa gitu, ya kalian convert aja ke stablecoin yang lain. Stablecoin yang sangat bagus itu apa? Ada dua, bro. Yang pertama BUSD, yang kedua adalah USDC. Kenapa saya merekomendasikan dua ini? Karena sudah teregulasi. Karena ada badan yang telah membuat regulasi untuk dua token ini. Jadi kita nggak perlu takut kalau dua token ini scam ya. Nah, untuk masalah regulasi, mungkin kalian mempermasalahkan regulasi cryptocurrency. Yes, itu saya nggak setuju sebenarnya kalau cryptocurrency ada regulasinya. Tapi kalau stablecoin, saya sangat setuju, bro, untuk regulasi. Karena stablecoin ini yang menghubungkan antara fiat atau real money itu dengan cryptocurrency. Jadi saran saya yaitu, kalau kalian tidak niat untuk melakukan trading USDT di waktu yang dekat, kalian mending convert atau ubah dulu USDT-nya ke dalam bentuk stablecoin yang lain. Di sini saya kasih contoh BUSD dan USDT. Caranya gimana, Bang? Ya, gampang banget. Misal kalian ingin mengubah dari USDT ke USDC misal ya, kalian langsung aja masuk ke market, pilih yang fiat USDT, kemudian di sini di bagian pencarian kalian tulis aja USDC. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, kalian tinggal lakukan pembelian menggunakan USDT kalian, maka otomatis saldo USDT kalian akan berubah menjadi USDC. Atau sebaliknya, kita ingin ubah jadi BUSD misalnya, BUSD. Nah, sini kan ada BUSD, USDT. Ini kalian pilih. Kemudian kalian tinggal melakukan pembelian BUSD menggunakan USDT. Jadi gitu gampang banget sih ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu terlalu takut ya untuk masalah Tether ini. Yang penting kita itu tahu apa yang harus kita lakukan ketika kasus Tether ini sudah diberitakan di mana-mana. Tapi sekali lagi sebenarnya kasus ini itu kasus lama. Cuma kan sekarang booming lagi karena ada berita-berita yang membahas mengenai stablecoin itu harus diregulasi, terutama untuk Tether ya, karena sekali lagi ini merupakan stablecoin yang belum terregulasi dan dari segi backupnya itu nggak jelas. Oke, itu aja sih untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. So, sekarang kalian sudah tahu ya masalah Tether ini seperti apa. Kemudian yang terpenting adalah solusi ketika kalian ingin mulai pindah
dari Tether ke stablecoin yang lain. Saya merekomendasikan yang pertama adalah BUSD. Ini merupakan stablecoin terbitan dari Binance dan ini sudah teregulasi ya. Telah teregulasi oleh New York State Department of Financial Service. Kemudian yang satunya adalah USDC. Kalau USDC ini ya terbitan dari Coinbase dan Circle ya. Ini juga sudah teregulasi ya dan terlisensi ya di institusi finansial ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi nggak perlu panik tentang masalah kasus Tether ini. Yang penting kalian sudah tahu solusinya. Jika kalian sekarang ingin main aman, kalau saldo USDT kalian rencananya tidak digunakan untuk trading dalam waktu yang dekat, convert atau belikan saja dengan stablecoin yang lain. Di sini saya kasih contoh BUSD dan juga USDC. Semoga bermanfaat. See you. Don't forget to like, comment, and share. Subscribe, bro.